warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabalong. Saya Radiah dari SD Negeri Marindi, Kecamatan Haruai. Saya Siti Farida dari SDN 1 Saradang, Kecamatan Haruai. Saya Nur Husna dari SDN 2 Pemarangan Tua, Kecamatan Tanjung. Di video kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, Bu Radia, hari ini saya sehat. Bagaimana juga kabar Bu Radia? Alhamdulillah, luar biasa ya Bu. Ngomong Ibu, siang ini ada sesi coaching ya bersama Ibu Farida. Iya betul Bu. Nah baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu. Maka dari itu saya akan mengamati atau melaksanakan observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coach nantinya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu ya. Nah nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, serta tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi proses present yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching jangan lupa untuk melaksanakan atau menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Bu, bisa dipahami? Iya Bu, bisa saya pahami. Oke baik Bu, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Silakan Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, luar biasa ya Bu ya, dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah dari ketiga kompetensi ini Bu, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang saya ingin kembangkan secara spesifik ada 2 Bu. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Baik, memang sih mendengarkan aktif serta menanyakan pertanyaan secara berbobot adalah salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya. Nah Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Ya Bu, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini adalah saya lakukan coach nanti bisa mendapatkan solusi Bu dari permasalahannya, kemudian dia juga bisa mengetahui langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Bu. Oke ya, baik Bu. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Dan semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Oke, hanya itu Bu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silahkan bisa memulai percakapan dengan coachnya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang Ibu sudah sampaikan tadi. Iya. Oke Bu, sudah siap? Siap. Iya Bu, silahkan Bu dilanjutkan. Assalamualaikum Farida. Waalaikumsalam. Nah, apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Ya, Alhamdulillah. Kemarin ada receh saya ya, katanya ada yang mau diceritakan Bu. Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah Bu. Iya.
Kita ada waktu sekitar 15 menit ya Bu ya sebelum jam istirahat kita berakhir. Silakan Bu Farida, mau cerita apa? Ini Bu, di sekolah saya tuh, saya melihat di siswanya tuh kayak bosan. Sehingga untuk belajar di sekolah, setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru di sana itu melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, kayak misalnya Infokus, terus di situ kan juga ada lapangannya luas loh Bu, sehingga di sekolah itu ada juga danau, ada juga media pembelajaran yang dapat digunakan oleh rekan-rekan guru untuk melakukan pembelajaran Bu, sehingga mereka tetap menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja Bu, walaupun banyak media pembelajaran yang seharusnya bisa digunakan. Jadi siswa itu cenderung bosan saat di kelas gitu Bu. Oh, jadi begitu ya Bu. Berarti di sekolah Bu Farida ini masih banyak guru yang pembelajarannya kurang bervariatif ya Bu ya? Betul Bu, di sekolah saya itu banyak guru yang melakukan pembelajaran dengan cara yang berceramah. Ya gitu-gitu aja lah Bu, pokoknya gimana pembelajaran itu tidak menarik. Jadi siswa itu malas dalam menyimak pembelajaran dan kurang antusias lah Bu. Iya, baik Bu. Kira-kira nih, apa yang Ibu Farida harapkan dari percakapan kita pada hari ini? Saya itu Bu pengennya ada perubahan. Ya setidaknya terlihatlah ada perubahan di sekolah, cara pembelajaran. Ya lebih sedikit mungkin adanya metode, model, atau pemanfaatan media. Jadi sarana dan prasarana itu dimanfaatkan, tidak dibiarkan begitu saja Bu. Oh, nah, jadi Bu Farida ini ingin adanya perubahan dari rekan Bu Farida untuk merubah cara mengajarnya ya Bu ya? Betul. Ya, ngomong-ngomong nih Bu, perubahan seperti apa sih yang Ibu Farida harapkan dari rekan-rekan guru Ibu yang ada di sekolah? Perubahan yang saya harapkan ini perubahan yang menuju yang lebih baik ya pasti Bu. Sepertinya penggunaan metode, model yang bervariasi, pemanfaatan media sarana dari prasarana sekolah, memaksimalkan penggunaannya Bu, karena di situ kan disediakan tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal. Oh, berarti itu contoh pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan bisa dibilang itu adalah idealnya ya Bu ya, levelnya 10. Nah, kira-kira untuk sekolah Ibu Farida nih sekarang, levelnya itu sudah sampai mana ya Bu ya? Ya mungkin kalau jadi level itu kira-kira level 5 Bu. Karena masih banyak yang ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana tersebut. Mereka menggunakannya itu kayak PowerPoint, kemudian mereka juga masih belajar yang begitu-begitu aja lah Bu, masih menggunakan ceramah, pokoknya banyak gurunya yang ngomong daripada siswanya yang aktif. Ya, jadi level 5 ya Bu ya. Baik Bu, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu Farida lihat dari rekan-rekan Ibu? Sebenarnya nggak yang terlalu banyak ya Bu, mungkin 7 lah Bu untuk level yang ingin saya harapkan. Misalnya karena di sana banyak juga yang sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulainya bagaimana Bu. Seperti itu Bu. Jadi Ibu menginginkan kenaikan nih dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Nah, lalu sekarang langkah-langkah yang akan Ibu Farida lakukan untuk membantu rekan-rekan guru Ibu di sekolah untuk menaikkan dari level 5 ke level 7 itu apa Bu? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan ini kepada rekan-rekan sejawat, kemudian supaya mereka tahu perubahan apa yang saya inginkan dalam pembelajaran. Kemudian saya pengen adanya perubahan yang dilakukan Bu, dengan cara melakukan pendampingan yang terus ada dan mentoring dalam kegiatan pembelajaran. Wah, jadi Ibu Farida ingin melakukan mentoring pada rekan-rekan Ibu ya Bu ya. Kira-kira ada tidak Bu strategi lain yang bisa Ibu Farida terapkan? Sepertinya kalau biar ada, namanya mencakup skala yang besar Bu. Bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop, atau biar maksudnya semua guru Bu. Workshopnya itu dilakukan kepada semua guru. Iya, baik Bu, tadi ada mentoring, kemudian ada pelatihan, juga workshop ya Bu ya. Nah, dari ketiga kegiatan ini tadi Bu, mana yang menurut Ibu Farida lebih nyaman dan lebih mudah untuk dilakukan saat ini Bu?
Kayaknya lebih prepare ke mentoring deh Bu, karena di situ sasarannya yang pingin kita ada melakukan perubahan Bu. Iya, baik. Jadi mentoring yang Ibu pilih. Lalu nih, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Farida dalam melaksanakan kegiatan mentoring tersebut, Bu? Baik, saya punya teman namanya Ibu Hana. Ibu Hana ini sangat bisa lah dalam membantu saya dalam melakukan perubahan yang terjadi pada masalah di sekolah saya. Baik Bu, berarti Ibu Farida ini akan berkolaborasi ya dengan Ibu Hana tadi ya, rekan sejawat Ibu. Kira-kira nih Ibu Farida, kapan waktunya Ibu Farida memulai kegiatan mentoring ini? Mungkin dalam besok sudah saya ingin melaksanakan Bu. Iya, baiklah. Kemudian dari kegiatan kita hari ini Bu, kira-kira hal apa yang Ibu Farida dapatkan? Yang saya dapatkan, yang pertama saya mendapatkan solusi dan ide dari permasalahan yang terjadi di sekolah saya mengenai pembelajaran yang kurang menarik, yang monoton, yang hanya menggunakan metode ceramah, yang siswanya kurang aktif lah Bu, hanya guru yang berperan aktif di sana. Iya, wah, sudah tidak sabar lagi ya saya menunggu cerita-cerita Bu Farida setelah melakukan kolaborasi nanti dengan rekan sejawat Ibu ya. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, ada hal lain lagi tidak yang ingin Ibu Farida ceritakan kepada saya? Udah cukup ini aja Bu. Baik Bu, kalau tidak ada lagi mungkin kita cukupkan dulu ya Bu ya perbincangan kita pada hari ini. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan perkembangan bagaimana sekolah Ibu nanti ya setelah melakukan kegiatan mentoring. Mungkin itu dulu ya Bu, bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan Coach ya. Terkait proses coaching ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan nih Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan. Nah Bu, untuk pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Iya, alhamdulillah Bu, tadi kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian juga saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalahnya, kemudian melakukan rencana aksi dan juga tanggung jawab Bu. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dan dari coaching tersebut Bu, untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, jadi yang Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya. Jadi catatan saya itu Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti dari Ibu tadi ketika ngobrol bersama coachnya merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapinya. Nah, kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan di pra supervisi tadi. Ibu mengharapkan ada 3 kompetensinya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana Ibu. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan Alur Tirta. Kemudian di mana Ibu itu memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana dan tanggung jawab ya. Nah, alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Ya, terima kasih Bu. Iya, nah ini ada pertanyaan terakhir nih Bu ya. Silakan, Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Iya, kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi ya Bu ya. Saya ingin lebih mendalami lagi dalam memahami Alur Tirta Bu, agar kegiatan coachingnya bisa berjalan lebih baik lagi Bu. Seperti itu. Baik Bu, berarti Ibu ingin mendalami Alur Tirta lagi ya. Itu yang menjadi harapan Ibu agar lebih bisa berkembang lagi. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Dan tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain yang agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachnya. Ya, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching.
Nah, ini terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach Ibu ya, tetap berpegang teguh pada alur tita. Jadi alur titanya tetap dilaksanakan terus. Nah, terima kasih ya Bu. Sebuah proses yang sangat luar biasa nih Bu ya. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Ya, siap Bu. Terima kasih ya Bu ya atas Baik. penilaiannya. Oke, baik Bu. Terima kasih ya. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.